bosan. Pada zaman dahulu kala, hidup satu keluarga serigala di dalam hutan. Keluarga serigala itu terdiri dari ibu, ayah, dan ketiga anak mereka yang hidup nyaman di dalam gua mereka. Suatu hari, mereka pergi berjalan-jalan sambil saling mengobrol. Diam, aku dengar ada suara bayi menangis. Mereka semua berlari menuju ke tempat mereka mendengar suara tangisan. Di bawah pohon di antara semak-semak ada seorang bayi kecil mencoba untuk merangkak. Oh, itu bayi manusia. Dia pasti lapar dan itu sebabnya dia menangis. Ayo kita bawa dia ke gua kita dan memberinya makan. Ayah serigala mengangkat bayi itu ke gua mereka. Aku akan membesarkan bayi ini seperti anakku sendiri. Aku penasaran bagaimana caranya dia bisa berada di sini. Tubuhnya sangat kecil. Kita beri dia nama Mowgli. Apa kau tidak dengar suara yang menggema di seluruh hutan kemarin? Aku yakin suara itu berasal dari desa karena serangan si harimau kejam Shere Khan. Tapi Shere Khan membenci manusia. Jika dia sampai tahu bayi ini ada bersama kita, apa dia akan menyakiti kita juga? Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita juga punya banyak teman. Kita harus membesarkan bayi ini bersama-sama. Tepat di saat itu, di atas gunung batu, ada teman baik Shere Khan, Jacob. Dia menyaksikan semua yang terjadi, jadi dia langsung pergi mendatangi Shere Khan untuk memberitahunya apa yang dia lihat. Bagaimana bisa ini terjadi? Harusnya dia menjadi mangsaku. Akan kurebut dia kembali. Dia mengaum dengan penuh rasa marah. Tidak membuang waktu lama, dia pun pergi ke gua para serigala. Dia milikku. Ayo masuk dan coba ambil dia jika menurutmu itu hal mudah. Sang ibu serigala Raksa mendekati Shere Khan dengan gagah berani, seakan-akan ada kobaran api di matanya. Shere Khan tampak ketakutan, maka dia berbalik dan pergi. Aku akan mendapatkannya kembali. Dia adalah mangsaku. 10 tahun berlalu. Mowgli dibesarkan bersama binatang lainnya menurut hukum di hutan. Dia sangat dekat dengan saudara-saudara serigalanya. Mereka saling menyayangi. Mereka selalu menganggap Mowgli adalah salah satu dari mereka. Sahabat keluarga serigala, Balu si beruang, Akela si serigala tua, Bagheera si macan tutul, dan Kaa si ular piton. Merekalah yang melatih Mowgli. Mereka mengajarinya bahasa binatang dan cara menangkap ikan. Bagheera si macan tutul mengajarinya cara untuk menjaga diri. Sekarang dia bisa menjaga dirinya sendiri. Mowgli sangat menyayangi keluarganya dan tidak pernah berpikir untuk hidup bersama manusia. Suatu hari, saat dia bermain bersama teman-temannya, Mowgli melihat Shere Khan si harimau mengawasi mereka. Dia langsung memperingatkan teman-temannya. Selama bertahun-tahun mereka tahu harimau itu berencana untuk merebut Mowgli kembali. Malam itu, mereka semua berkumpul, berencana untuk mengusir harimau itu dari hutan. Kami tidak akan membiarkan harimau itu mengambilmu. Kami tidak takut dengan ancamannya. Aku sudah membesarkanmu dengan penuh kasih sayang, Mowgli. Harimau itu membuatku sangat marah. Aku bisa merobek wajahnya. Aku sudah terlalu tua. Aku setuju dengan semua keputusan kalian. Serigala muda bisa mengambil tempatku. Kita sudah bermain bersama selama bertahun-tahun. Kau memanjat ke tempat yang sangat tinggi yang tidak bisa kurai untuk mengembalikan madu untukku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi bersama-sama mereka membuat rencana untuk memberi pelajaran kepada Shere Khan. Itu hari yang sangat melelahkan untuk mereka. Mereka berbaring di bawah pohon dan tertidur.
Tentu saja Shere Khan tidak tidur sama sekali. Dia mengawasi saat mereka semua tidur. Kemudian dia memanggil kera liar di hutan. Dia sudah merencanakan hari ini bertahun-tahun. Teman-teman keraku, jika kalian bisa membawakan Mowgli kepadaku, maka aku akan melindungi kalian dari apapun. Itu penawaran yang sangat bagus. Kami setuju. Saat hewan-hewan lainnya tertidur, 3 ekor kera menculik Mowgli dan membawanya ke reruntuhan tua. Mereka berayun dari pohon ke pohon. Ini adalah hal mudah bagi mereka. Saat teman-teman Mowgli bangun dan tidak bisa menemukannya, mereka pikir dia kembali ke gua ibunya untuk makan. Tapi Mowgli adalah anak yang pintar. Saat kera-kera itu membawanya, berayun dari satu cabang pohon ke cabang lainnya, Mowgli berbicara dengan bahasa burung dan memberitahu burung-burung kalau dia telah diculik oleh kera liar. Burung-burung itu pun menyampaikan pesan itu ke teman-temannya. Saat Balu dan Bagheera si macan tutul mendengar kabar itu, mereka panggil semua teman-teman mereka untuk membantu. Mowgli diikat di sebuah pilar di reruntuhan tua, dan kera-kera liar berlompatan di sekitarnya, menunggu harimau Shere Khan tiba. Teman-teman Mowgli dengan cepat bisa menemukannya dan perlahan mendekat. Bagheera si macan tutul menjadi yang pertama menyerang para kera, tapi jumlah mereka jauh lebih banyak darinya, jadi Balu pun ikut membantunya. Dia melawan mereka satu persatu dan mengalahkan mereka. Akhirnya, saat Kaa si ular piton muncul, semua kera menjadi ketakutan dan langsung memanjat pohon begitu mendengar suara desisannya. Teman-teman Mowgli membuka ikatannya, dan dia langsung pergi mendatangi ibu dan ayah serigalanya. Ibu, aku harus meninggalkan hutan ini. Shere Khan tidak akan pernah membiarkanmu hidup tenang. Ibunya merasa sangat sedih. Dengan sedih, Mowgli mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temannya dan berangkat menuju ke desa. Dia meminta tempat untuk istirahat di desa. Seorang wanita yang tinggal di pertanian dan menyayangi anak-anak persis seperti ibu serigalanya Raksa menerimanya. Dalam waktu singkat, dia mempelajari bahasa manusia dan berteman dengan semua anak-anak di desa. Dia menceritakan tentang petualangannya di hutan. Kalian tahu, aku melawan kawanan kera-kera liar. Saudara-saudaraku di hutan adalah para serigala. Terkesima, anak-anak itu mendengarkan ceritanya seakan-akan itu kisah dongeng. Suatu hari, saudara-saudara serigala Mowgli datang ke desa untuk memberitahu Mowgli apa yang sudah terjadi. Harimau Shere Khan menjadi gila. Dia mencarimu kemana-mana. Dia bertanya kepada ibu kau ada di mana, tapi dia tidak mau memberitahunya. Jadi Shere Khan menyerang ibu kita. Dia berada dalam kondisi yang parah. Mowgli sangat marah mendengar kabar itu. Maka dia meminta bantuan kepada semua penduduk desa. Semuanya menyalakan obor. Harimau Shere Khan takut kepada api. Orang-orang di desa kehilangan Mowgli bertahun-tahun yang lalu. Mereka tidak mau itu sampai terulang kembali. Mereka menginginkan kedamaian di desa. Jadi bersama-sama, mereka semua mendatangi sarang Shere Khan. Hei kau, ayo keluar. Kami sudah muak. Si harimau itu melihat kerumunan orang membawa obor di tangan mereka dan langsung tahu apa yang akan terjadi. Dia kabur lewat bagian belakang sarangnya. Penduduk desa sangat gembira melihatnya lari. Musuh besar mereka sudah meninggalkan hutan. Mowgli langsung lari mendatangi ibunya dan memeluknya. Bu, sekarang kau tidak perlu takut lagi. Shere Khan sudah pergi dari kehidupan kita. Hal pertama yang harus kulakukan adalah membuat ibu sembuh. Aku akan mengambil obat dan makanan dari ibuku di desa. Aku akan segera kembali.
semua orang berkumpul. Saudara-saudaranya, Balu si beruang, Bagheera si macan tutul, Akila si serigala tua, Kaa si ular piton untuk merayakan kemenangan mereka. Kalian semua adalah keluargaku dan aku tidak akan pernah melupakan kalian. Aku akan datang ke hutan jika aku merindukan kalian. Dan kalian boleh datang ke desa kalau kalian mau. Mowgli kembali ke kehidupannya di desa. Tapi Mowgli akan selalu dikenal sebagai bocah hutan. Pada zaman dahulu kala, ada seorang gadis bernama Dorothy yang tinggal bersama pamannya Henry dan bibinya Em di Kansas. Rumah mereka sangat kecil. Mereka tinggal bersama di sebuah cottage di pedesaan. Dorothy senang sekali berlarian dan bermain di lapangan bersama anjingnya Koko. Suatu hari, saat dia sedang bermain di luar, langit menjadi gelap dan awan badai mulai terbentuk. Dalam keadaan panik, Bibi dan pamannya mulai menutup semua jendela sambil memanggil-manggil Dorothy. Dorothy, cepat, berlindung. Cepat, ada tornado mendekat. Dorothy dan Koko lari ke rumah. Tapi sebelum mereka sampai di tempat berlindung, angin tornado mulai memutar cottage kecil itu dan menerbangkannya. Koko dan Dorothy ikut terbang dengan rumah itu. Dorothy memeluk anjing kecilnya dengan erat, menunggu tornadonya berhenti. Oh, jangan takut, Koko. Ini akan segera berakhir. Akhirnya, rumah itu mendarat dengan suara keras. Setelah badai berlalu, keadaan menjadi tenang kembali. Dorothy dan Koko keluar dari rumah. Tidak bisa percaya mata mereka. Mereka berada di tempat yang berbeda, dipenuhi dengan bunga yang berkilau dan berwarna-warni. Tiba-tiba, beberapa peri kecil muncul dari bunga-bunga itu dan menyapa mereka. Berada di depan mereka adalah sang ratu peri. Selamat datang, Dorothy. Aku adalah peri baik dari utara. Aku datang kemari dengan peri-peri penjagaku untuk memberimu selamat. Halo, Ratu Peri. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu, tapi aku tidak mengerti kenapa kau memberiku selamat. Dengan tornado besar yang membawa rumahmu dan kau kemari, kau menerbangkan penyihir jahat ke timur jauh. Kau telah menyelamatkan negeri ini dari bahaya besar. Oh, benarkah? Terima kasih banyak, Nyonya. Paling tidak ada untungnya rumahku dibawa terbang. Lihat ini, Dorothy. Ini adalah sepatu yang selalu diinginkan oleh penyihir jahat dari barat. Dia baru saja mendapatkannya, tapi dia pasti menjatuhkannya saat dia terbang tadi. Cepat pakai sepatunya, kau akan membutuhkannya di masa depan. Tidak mengerti kenapa, Dorothy melepas sepatunya dan langsung memakai sepatu baru itu. Peri sayang, bagaimana caranya aku bisa pulang? Apakah kau bisa membantuku? Aku minta maaf, tapi hanya penyihir dari Oz yang bisa membantumu, Dorothy. Kau harus pergi ke kota tempat dia tinggal. Untuk pergi ke sana, kau harus mengikuti jalan yang kau lihat dan pergi masuk ke dalam hutan. Begitu kau tidak di kota, kau akan melihat istananya. Selamat tinggal. Tiba-tiba, para peri menyala dan terbang pergi. Dorothy dan Koko mulai berjalan ke arah yang disebut oleh para peri. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah ladang. Itu adalah ladang gandum keemasan. Tiba-tiba mereka dengar suara. Hei, gadis cantik, bisa tolong bantu aku? Dorothy berputar dan melihat di belakangnya. Ada orang-orangan sawah berdiri dan menunggu. Dia terikat di sebuah tiang berusaha membebaskan diri. Melihat orang-orangan sawah yang bisa bicara, Dorothy dengan terkejut berlari ke arahnya. Tolong selamatkan aku dari tiang ini, aku ingin bebas. Jika saja aku punya otak, mungkin aku bisa menemukan cara untuk membebaskan diri. Kami akan pergi menemui penyihir Oz untuk meminta bantuannya untuk memulangkan kami. Jika kau mau ikut aku dan Koko, mungkin kau bisa memintanya untuk memberimu otak. Itu ide yang sangat bagus. Tentu saja aku mau. Ayo bebaskan aku dari tiang ini supaya kita bisa melanjutkan perjalanan. Dorothy menyelamatkan orang-orangan sawah itu. Sekarang mereka bertiga melanjutkan perjalanan bersama. Akhirnya, mereka tiba di hutan. Bersandar di pohon di seberang jalan, mereka melihat manusia kaleng.
Dia sedang sibuk melumuri minyak ke businya dan sambil bersiul. Halo gadis kecil dan teman-teman, kalian mau kemana? Dorothy memberitahukan semua yang terjadi kepadanya. Izinkan aku ikut denganmu, mungkin dia akan memberiku hati. Kenapa tidak? Tentu saja kau boleh ikut. Mereka berjalan bersama-sama. Hari pun semakin gelap, dan akhirnya keadaan menjadi gelap gulita. Dorothy melihat ada sepasang mata yang bersinar di balik sebuah pohon. Hei, kau siapa? Keluarlah. Hati-hati Dorothy, apa yang kau lakukan? Bagaimana kalau itu monster? Bukan, jangan khawatir. Hei kau, aku bilang keluar. Tiba-tiba seekor singa keluar dari balik pohon. Dia gemetar ketakutan. Dia benar-benar ketakutan. Halo, tolong jangan sakiti aku. Aku adalah singa yang baik dan aku sangat takut. Aku sama sekali tidak punya kepercayaan diri. Dorothy merasa sangat sedih melihat singa seperti itu. Mereka mengajaknya ikut bersama mereka untuk menemui penyihir dari Oz. Mudah-mudahan kau bisa menemukan apapun yang kau cari di sana, Tuan Singa. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di kota dan menanyakan kemana arah menuju istana penyihir dari Oz. Begitu mereka berjalan melewati gerbang kota, mereka sadar kalau mereka tiba di suatu tempat yang sangat indah. Kota itu dikelilingi dengan cahaya terang dan bunga-bunga yang indah. Suara kicauan burung terdengar di mana-mana. Bersama-sama, mereka mendekati penjaga istana. Kami datang untuk menemui penyihir Oz. Bisakah kau memberitahunya? Tiba-tiba pintu istana terbuka dan didampingi para penjaga, seorang penyihir muncul di hadapan mereka. Penyihir Oz adalah pria tua yang baik. Dia duduk di atas tahta yang megah dengan mengenakan pakaian indah. Kenapa kalian ingin bertemu denganku? Dorothy menjelaskan semua yang terjadi. Penyihir tua itu adalah pria yang berhati baik. Dia merasa kasihan pada gadis kecil itu. Sebenarnya aku bisa mengabulkan semua permintaanmu, tetapi penyihir jahat dari barat memiliki tongkatnya. Dan itu adalah tongkat sihir yang sangat kuat. Bisa membatalkan semua sihir yang kubuat, dan pertama, kau harus bisa mendapatkan tongkat itu kembali. Kau harus mengirim pasukanmu, mungkin kau bisa mendapatkannya kembali. Dia sudah mengenal para prajuritku, dan dia akan mengirim mereka kembali di tengah jalan kalau dia melihat mereka datang. Karena dia tidak tahu kita siapa, kita harus mencoba keberuntungan kita dan mungkin kita akan berhasil. Kau sangat berani, Dorothy. Tidak ada yang bisa kulakukan selalu mendoakan semoga kau berhasil. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Malam itu, penyihir dari Oz mengundang mereka untuk tinggal sebagai tamu di istana. Keesokan harinya, keempat sahabat itu berangkat. Saat mereka tiba di istana, penyihir jahat dari barat kaget dengan apa yang ia lihat. Siapa mereka? Orang-orangan sawah, manusia kaleng, raja singa, dan seorang gadis cantik. Karena dia tidak tahu mereka siapa dan kenapa mereka datang ke istana, dia mengirim 4 pasukan penyihirnya untuk menangkap mereka. Prajurit, tangkap mereka yang mendekat dan kurung mereka di dalam sel bawah tanah sekarang juga. Cari tahu kenapa mereka mendatangiku. Keempat penyihir itu terbang, menangkap keempat sahabat itu dan mengurung mereka di sel bawah tanah. Tidak. Apa yang akan mereka lakukan kepada kita? Mereka pasti akan memotong dan memakan kita. Ibu! Kenapa mereka mengurung kita di sini? Ketakutan, mereka menunggu penyihir jahat dari barat menemui mereka. Apakah kau, Dorothy? Ikut aku ke menara. Kau menjelaskan apa yang kau inginkan dariku. Penyihir itu memegang tongkat sihirnya dengan erat. Tiba-tiba, dia melihat sepatu Dorothy. Itu adalah sepatu yang selalu dia inginkan,
Tapi tiba-tiba dia jatuhkan saat dia dibawa terbang oleh angin tornado. Dia harus merebut sepatu itu kembali dari Dorothy, bagaimanapun caranya. Dengan sepatu itu, kekuatan sihirnya akan semakin kuat. Saat mereka tiba di puncak menara, mereka pun mulai berbicara. Beritahu aku, Dorothy, itu namamu bukan? Kenapa kau datang ke istanaku? Aku ingin kembali ke rumahku di Kansas. Itu sebabnya aku datang untuk menemuimu. Kata mereka hanya kau yang bisa membuat itu terjadi. Tentu saja. Tapi aku punya satu syarat. Kau harus menyerahkan sepatu itu kepadaku. Tidak, aku tidak bisa. Aku membutuhkannya. Walaupun Dorothy tidak tahu apa kegunaan sepatu ini, dia ingat dengan perkataan peri. Jawaban itu membuat marah penyihir jahat dari barat, dan dia sadar kalau dia tidak akan mendapatkan sepatu itu hanya dengan bicara. Jadi, kau tidak mau memberikan sepatu itu kepadaku? Aku tahu cara mengambilnya. Kemari kau! Mereka berlari berputar-putar di menara saat mereka mengejar Dorothy. Karena sepatu ini sepatu ajaib, penyihir itu tidak bisa menangkap Dorothy walaupun sudah menggunakan sihir. Penyihir jahat dari barat mulai merasa pusing karena berlari berputar-putar. Tiba-tiba dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari puncak menara. Saat dia jatuh ke tanah, dia berubah menjadi batu hitam besar. Tepat sebelum dia jatuh, dia menjatuhkan tongkat sihirnya. Dorothy langsung mengambil tongkat itu dan pergi ke sel bawah tanah untuk membebaskan temannya. Dorothy, akhirnya kau datang. Kami sangat khawatir. Mana penyihirnya? Iya, mana penyihirnya? Mereka tidak akan memakan kita, iya kan? Lupakan tentang penyihir itu. Kita harus membawa tongkat sihir ke penyihir Oz sekarang juga. Dalam waktu singkat, mereka berhasil kabur dari istana itu dan langsung kembali ke istana penyihir. Saat penyihir Oz memegang tongkat sihir itu di tangannya, senyuman merekah di wajahnya. Akhirnya, semua kejahatan sudah berakhir. Ini semua berkat kau, Dorothy. Sekarang, kita kabulkan permintaan mereka. Si penyihir itu mengabulkan semua permintaan, jantung untuk si manusia kaleng, otak untuk si orang-orangan sawah, dan keberanian untuk si singa. Semuanya merasa sangat bahagia. Singa tidak henti-hentinya mengaum. Sekarang giliranmu, Dorothy. Berdirilah di sebelahku. Dengarkan aku baik-baik. Saat kau menghentakkan sepatu yang kau pakai itu ke tanah sebanyak 3 kali, semua impianmu akan jadi kenyataan. Kau akan bisa pulang dan berkumpul lagi dengan keluargamu. Teman-temannya yang menyadari kalau mereka akan berpisah, saling berpelukan. Dorothy, berkat kau aku jadi bisa punya otak dan bisa berpikir. Dengar, jika kalau bukan karena kau, aku masih akan berada di tiang di ladang itu. Iya, Dorothy. Dan sekarang aku punya jantung. Aku sayang padamu. Dan karena kau, sekarang aku jadi singa yang berani. Sekarang yang lain yang akan takut kepadaku. Aku senang bisa bertemu kalian semua. Kalian adalah teman perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih banyak. Waktunya untuk pergi. Ayo, Koko. Kau sudah siap untuk pulang? Dorothy menggendong Koko dan menghentakkan kakinya sebanyak 3 kali. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya kembali ke rumah. Paman Henry dan Bibi M memeluknya dengan erat. Dia memberitahu semua yang terjadi. Tapi sekarang dia sudah pulang. Dia bisa bermain dengan Koko lagi di lapangan.